Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menjelaskan Al-Miftah lil Ulum. Mudah belajar membaca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1 tentang kalam. Rukun-rukun kalam adalah ada 4. Rukun kalam ada 4. Rukun-rukun kalam ada 4. Yang pertama berupa lafaz, 2 berupa berbahasa Arab, yang ketiga murakkab. Arti murakkab itu tersusun, 2 mufid, bisa memahamkan. Lafaz, apa yang dikatakan lafaz? Suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah atau terdapat huruf hijaiyah. Contohnya alhamdulillah. Lafaz alhamdulillah ini dikatakan kalam karena mengandung sebagian huruf hijaiyah berupa lafaz. Terus yang kedua berbahasa Arab. Yang ketiga murakkab. Apa murakkab? Dia tersusun dari 2 kata atau lebih. Ini yang contoh yang tersusun dari 2 kata. Alhamdulillah. Yang tersusun dari 3. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulun Allah. Berarti Muhammadur Rasulullah ini dikatakan kalam karena berupa murakkab, tersusun dari 2 kata atau lebih. Ini yang 2 kata, ini 3 kata. Yang 4 mufid, bisa memahamkan. Bisa memahamkan, harus berupa lafaz, berbahasa Arab, murakkab, dan bisa memahamkan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bisa paham ya? Kemudian kalimat dibagi menjadi 3. Kalimat dibagi menjadi 3. Kalimat dibagi menjadi 3. Kalimat isim. Kalimat dibagi jadi 3. Isim, fi'il, huruf. Kalimat dibagi menjadi 3. Isim, fi'il, huruf. Fi'il. Apa yang dikatakan isim? Adalah kata yang menunjukkan arti benda. Setiap kata yang menunjukkan arti benda dikatakan isim. Atau menunjukkan nama orang, nama hewan, atau sifat seperti cantik, jelek, penyayang, serta tidak mempunyai zaman. Tanda-tanda isim, bagaimana ingin mengetahui kalimat itu isim, fi'il, huruf? Kalau isim, tandanya ada 4. Yang pertama adalah tanwin. Yang kedua
diawali huruf al. Yang ketiga diawali huruf jer. Huruf jer. Yang keempat bisa memahamkan. Yang keempat bisa dijerkan. Tanda isim ada 4, bertanwin, diawali huruf al, huruf jer, bisa dijerkan. Contohnya, contoh tanwin ini ya, tanwin setiap kata yang bertanwin adalah isim. Setiap yang bertanwin pasti dikatakan isim. Contohnya hamidun, innahu hamidun majidun, innahu hamidun majidun. Perlu diketahui tanwin ini tanwin. Ada yang harkatnya di atas yang berupa begini ya. Yang ini ada yang seperti ini tapi ada di bawahnya. Contohnya hamidun, hamidan, hamidin. Hamidun, hamidan, hamidin. Hamidun ini dikatakan kalimat isim karena akhirnya bertanwin. Baik bertanwin seperti ini atau ada di bawahnya. Hamidun, hamidan, hamidin. Atau majidun, majidan, majidin. Ini dikatakan isim karena akhirnya bertanwin. Kemudian contoh ila siratin mustaqimin. Ila siratin mustaqimin. Siratin. Nah, ini sirotin. Bisa sirotun atau siroton. Siroton atau siroton. Sirotun, sirotin, siroton. Siroton bisa. Berarti tanwin, jangan fokus tanwinnya seperti ini. Tapi tanwin, ada tanwin yang ada di atasnya seperti ini. Ada yang seperti ini di atasnya. Ada sirotin di bawahnya. Yang kedua, tanda isim adalah al. Setiap kata yang diawali al adalah isim. Pokoknya pada kalimat diawali huruf al, maka dikatakan kalimat isim. Contohnya, dzalikal kitabu. Dzalikal kitabu. Lafaz al-kitabu dikatakan kalimat isim dikarenakan diawali huruf al. Ar-Rahmani, Bismillahirrahmani. Ar-Rahmani dikatakan kalimat isim karena diawali huruf al. Ar-Rahmani. Alhamdulillahi. Alhamdu. Terus yu'minuna bil ghaibi. Yu'minuna bil ghaibi. Yu'minuna bil ghaibi, ini alnya. Bil ghaibi. Bisa dipaham? Yang ketiga, diawali huruf jer. Yang ketiga, ini keterangan semua kalimat isim pasti bertanwin. Pokoknya setiap kalimat isim itu pasti
mesti bertanwin kecuali ada 3 yang tidak boleh bertanwin. Yang pertama ada al, isim yang ada alnya, contohnya alhamdu. 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 Kenapa di sini tidak dibaca alhamdun? Alhamdun. 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 Alhamdin. Gak ditanwin. Kenapa alhamdu? Alhamdun. Coba. Ya, karena ada al. Pokoknya kalau ada al, meskipun kalimat isim, itu tanwinnya harus dibuang. Alhamdun. Alhamdu. Alhamdu. Alhamdi. Harus dibuang. Kalau alnya dibuang, nanti kalau alnya dibuang maka menjadi hamdun, hamdun, hamdan, hamdin gitu. Kalau alnya dibuang. Tapi kalau ada al meskipun isim maka tanwinnya harus dibuang. Al dan tanwin sama-sama tandanya kalimat isim, tapi tidak boleh digabung atau dikumpulkan dalam satu kalimat, takut bertengkar. Yang kedua, isim tidak boleh bertanwin, isim yang dimutofkan, contohnya Abdullah, Abdullahi. Lafaz abdun yang dibahas abdun. Ini abdun kalau tidak dimutofkan, mutof itu artinya tidak digandeng dengan kalimat setelahnya. Ini kalimat setelahnya. Abdun ini boleh sebelum digandeng ke lafaz Allah. Ini boleh abdun, boleh abden, boleh abdin. Abdullahi, Abdillahi boleh. Boleh ditanwin sebelum digandeng ke lafaz Allah. Tapi kalau digandeng maka tanwin tersebut harus dibuang. Asalnya abdun, abdun, abdin boleh. Sekarang kalau digandeng lafaz abdun ini digandeng ke lafaz Allah, maka tanwinnya harus dibuang. Abdu, Abdullah atau Abdullah atau Abdillah gitu. Ya. Terus tanwin yang tidak boleh isim yang tidak boleh bertanwin yang nomor 3 adalah isim yang berupa ghairu munsharif. Contohnya tafasiru. Isim ghairu munsharif, isim tulisannya kayak gini, isim ghairu, isim yang tidak menerima tanwin. Isim ghairu munsharif, isim yang tidak menerima tanwin. Kalau isim berupa isim ghairu munsharif maka tidak boleh ditanwin. Ya, tafasiru tidak boleh dibaca tafasirun, tidak boleh dibaca tafasiron, ya. Tafasiru, tafasiron, tafasirin tidak boleh. Harus tanwinnya dibuang. Tafasiru, tafasiro, tafasiro juga ya. Tafasiru, tafasiro, tafasiro. Tidak boleh ditanwin. Terus tanda isim yang nomor 3 adalah diawali huruf jer. Diawali huruf jer. Setiap kata yang diawali huruf jer adalah isim. Pokoknya setiap kata yang diawali huruf jer adalah isim. Dalam kurung kata yang diawali huruf jer harus dibaca jer.
Kalau ada huruf jarnya di awal, maka huruf akhirnya harus dibaca jer. Di antara tanda jer adalah kasroh dan disebut susunan jer majrur. Macam-macam huruf jer adalah min. Min ini huruf jer, macam-macamnya huruf jer. Ya. Macam-macam huruf jer, dan huruf jer ini huruf jer yang sering digunakan. Min artinya saking, bahasa Indonya dari. Ila maring atau ke. Fi bahasa Jawanya ing dalam, bahasa Indonesianya ada dalam. An makna bahasa Jawanya saking, bahasa Indonya dari atau tentang. An dengan min bedanya kan sama dari, bermakna dari. Min atau an ini maknanya sama dari, tapi kalau an bisa tentang atau dari, ya, bisa tentang. Kalau min tidak ada, cuma dari, cuma bermakna dari. Li atau la, huruf jar li atau la maknanya apa? Bahasa Jawanya kerono atau kadui, bahasa Indonya karena atau milik. Kadui itu milik. Kaf seperti koyok, berarti kaf itu makna bahasa Jawanya adalah koyok, bahasa Indonya seperti. Ba bi itu maknanya kalawan atau dengan, ya contohnya bismillahi, kalawan, bismillahi, bismillahi. Bis ini huruf huruf jar yang bisa mengejarkan isim. Di mananya pakai lawan atau bahasa Indonya dengan menyebut nama Allah. Yang selanjutnya termasuk huruf jar adalah waw, ba, ta. Waw, ba, ta. Nah, waw, ba, ta ini dinamakan huruf kosam, huruf sumpah. Contohnya wallahi, wallahi, billahi, tallahi. Pokoknya kalau kalimat isim dimasukin huruf waw, ba, ta, maka dikatakan, maka harus dibaca jer. Dan tanda jernya adalah kasroh. Kasroh itu di bawah harkatnya, ya. Apa makna Jawanya demi? Demi Allah. Bahasa Indonya sama, demi Allah. Nah, perlu dipaham. Huruf jar min, ila, fi, an, ala, li, la, kaf, bi, waw, ba, ta ini dinamakan atau macam-macam huruf jar. Ini kalau ada kalimat isim diawali salah satunya min, ila, dan sampai waw kosam, waw, ba, ta kosam, ini isimnya, kalimat isim tersebut harus dibaca jer di akhirnya. Harus dibaca jer di akhirnya. Ini contoh huruf-huruf jer, halaman 10. Min alladzina at'amahum min ju'in. Alladzina at'amahum min ju'in. Kitabnya itu ada. Min ju'in ini
akhirnya harus dibaca jer. Mana akhirnya berupa angin? Ju'in. Ju'in kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya? Diawali huruf jer. Pokoknya kalau kalimat isim diawali huruf jer, maka huruf akhirnya harus dibaca jer. Min ju'in. Seumpama kalau dibuang, huruf jernya dibuang, boleh. Bisa ju'in, bisa dibaca ju'un, bisa dibaca bisa dibaca ju'an. Ju'an. Ya. Kalau tidak ada di awal huruf jer, maka boleh ju'in, ju'un, ju'an. Tapi kalau diawali huruf jer atau min atau anjuin seumpama anjuin harus dibaca jer akhirnya. Tanda jernya apa? Kasroh. Ju'in, ini ju'in, ini ju'in. Tidak boleh dibaca anju'un, anju'an. Tidak boleh karena diawali huruf jer. Pokoknya setiap kalimat isim yang diawali huruf jer tidak boleh dibaca, harus dibaca jer akhirnya. Tapi di sini ju'in ini tanda jernya akhirnya itu pakai kasroh. Ya udah, contohnya semua sudah ini ya. Terus keterangan, ini halaman 11, keterangan. Min ini ya. Huruf jar min ketika bertemu al maka nunnya dibaca fathah seperti minas sama. Min bila bertemu al maka nunnya diharakatin fathah. Min menjadi minat. Min diharakatin fathah. Diharakatin fathah. Fathah itu harkatnya ada di atas, baik berupa tanwin seperti ini. Min kita bertemu dengan al maka minal. Ya. Minas sama'i. Minas sama. Kalau digandeng minas sama'i. Akhirnya harus dibaca jer karena diawalin huruf jer. Huruf jer ini dikatakan jer majrur. Ini jer, ini majrur. Ini jer, ini huruf jernya, huruf yang mengejerkan. Yang dibaca jer, yang huruf akhirnya ini dikatakan majrur, yang dibaca jer. Majrur itu yang dibaca jer. Yang kedua an. Huruf jer an kalau bertemu dengan al ya kan mina. An sekarang an bila bertemu dengan al maka nunnya diharakatin kasroh. Kalau huruf harkatnya ada di bawah dikatakan kasroh. Harkat kasroh. Min menjadi minal, kalau an menjadi anil. Anil. Anis saati. Saati. Anis saati kalimat apa? Kalimat isim diawali huruf jer. Yang kedua, yang ketiga, ila huruf jer ila. Huruf jer ila. Ila itu artinya apa? Maring atau ke. Ila huruf jer ila bila ketika bersambung
ketika bersambung dengan domir, maka alifnya menjadi iya, diganti iya. Ila ketika bertemu dengan domir huma, hum, ini ditulis di kitabnya ya, ditulis di sini di bawahnya. Ila, huruf jar ila bila bertemu dengan domir huma hum, maka alifnya diganti dengan iya. Ila menjadi ilai. Ilai menjadi ilai. Berarti gimana cara membacanya? Ilaihi. Ilaihima. Ilaihim. Awalnya hu, maka kalau disambung dengan ilai, maka him. Huma ilaihima. Hum ilaihim. Tidak boleh dibaca ilaihu, ilaihuma, ilaihum. Ya, yang dibahas di sini bila bertemu dengan domir huma hum, maka iyanya diganti alifnya diganti ya, ila menjadi ilai. Huma hum ilaihi, ilaihima, ilaihim. Yang kedua li, huruf jar li ketika bersambung domir maka menjadi la. Tadi kan ada huruf jar li dan la. Nah, li, huruf jar li ini bila bertemu dengan domir tadi itu ya, domir huma, hum, maka li ini harkatnya awalnya kasroh, maka menjadi la. La. Kalau dibaca digandeng gimana? Lahu, lahuma, lahu. Ya. Kalau belum paham bisa komentar ya, komen di kolom komentar ya. Terus halaman 12. Yang keempat, tanda isim adalah bisa dijerkan. Setiap kata yang bisa dijerkan adalah isim. Dalam kurung di antara tanda jer adalah kasroh. Contohnya hadza min indillahi. Hadza min indillahi. Hadza min indillahi. Coba fokus ini. Lafaz Allahi, fokus yang huruf akhir ya. Lafaz Allahi ini kalimat apa? Kalimat isim karena huruf akhirnya bisa dijerkan. Bisa dijerkan. Min indillahi. Tanda isim yang keempat ini bisa dijerkan baik isim tersebut diawali huruf jer atau tidak. Mana contohnya isim yang diawali huruf jer ini? Min indi. Ini indi juga dikatakan kalimat isim karena huruf akhirnya ini dibaca jer. Baik di akhirnya itu kalimat isim tersebut diawali huruf jer atau tidak. Kalau ini kan dibaca jer karena tidak diawali huruf jer. Ya, saya ulangi lagi. Kalimat isim yang diawali huruf jer itu huruf akhirnya bisa dibaca jer. Dan setiap isim yang huruf akhirnya itu dibaca jer, setiap isim yang huruf akhirnya itu
setiap kalimat yang huruf akhirnya setiap kalimat ya saya ulangi lagi, setiap kalimat yang huruf akhirnya dibaca jer maka dikatakan kalimat isim. Baik dibaca jernya itu huruf akhirnya itu dibaca jer baik diawali huruf jer atau tidak. Ini kalimat isim yang diawali huruf jer ini dia baca jer tanpa diawali huruf jer. Terus yang tanda keempat, tanda isim yang empat ini ya tanwin ini ada di akhir. Mana yang ada di akhir? Tanwin dengan ini. Yang nomor 4 tanwin dengan al dengan huruf jer ini ada di awal.